Oke, jadi hari ini kita mau belajar menggunakan file aset dalam artian file CSS dan file JS. Ingat ya, kita bukan belajar membuat file CSS dan bukan belajar membuat file JS. Ada pihak eksternal, ada pihak ketiga yang menyiapkan file kerangka CSS dan kerangka JS yang sudah siap digunakan. Ya. Salah satu diantaranya menurut saya itu umum digunakan, namanya Bootstrap. Jadi Bootstrap ini saya mau copy filenya, terus saya mau simpan di folder aset yang tadinya saya sudah siapkan di Praktikum 10 ini. Saya buat folder aset, saya mau taruh di dalam sini. Jelas? Oke, di Bootstrap ini saya download ini, saya masuk di webnya si Bootstrap. Mudah-mudahan bagus koneksi. Download di dokumentasi, download. Nah, yang kita butuhkan adalah file CS-nya dan JS-nya. Ini saya download dulu. Ketika saya download, saya simpan dulu di folder downloadnya komputer saya ya. Oke, yang ini. Ini di folder download saya mau ekstrak dulu. Oke, hasil ekstraknya adalah yang ini. Yang saya butuh yang ini. Ya, saya langsung ambil dengan foldernya sekalian yang ini. Di dalamnya ini ada folder CSS dan ada folder JS. Jadi ini saja yang saya copy. Saya taruh di folder aset tadi yang saya sudah siapkan di Praktikum 10. Saya taruh sini. Supaya tidak panjang lebar di sininya, ya. Saya mau rename, cukup pakai nama. Ini saya ada di localhost 2CD4 Praktikum 10 aset Bootstrap. File CSS yang saya butuh di sini adalah file bootstrap.min.css yang ini, yang ketiga. Jadi coba saya hubungkan di sana. Saya butuh yang ini satu. Ada di localhost 2CD4 Praktikum 10 aset Bootstrap CSS bootstrap.min. Di belakangnya ini ada ekstensinya .css di belakangnya, cuma ketutup. Saya mau hubungkan tadi posisinya ada di mana? http localhost terus 2CD4 Praktikum 10, terus masuk di folder aset, masuk di folder bootstrap, terus nama file yang saya butuh yang ini. Nah, ini di belakangnya ada CSS. Paham? Ya, saya butuh. Terus file JS yang kita butuh di bawah sini. File JS yang kita butuh ada dua, ya. Jadi di Bootstrap tadi ini ada file JS yang kita butuh di sana. Ada poppernya sama bootstrap.min. Jadi kita butuh yang ini satu poppernya, tapi katanya Bootstrap kalau mau pakai satu cukup pakai ini, bootstrap bundle.min.js. Nah, ini posisinya ada di localhost 2CD4 Praktikum 10 aset Bootstrap JS sini. Tadi ada di folder CSS-nya tadi ya? Tuh tidak ada. Sini harusnya ada CSS. Ya, nah, sama berikutnya yang kita butuhkan tadi posisinya ada di http localhost lalu masuk 2CD4 lalu ke Praktikum 10 lalu masuk di folder
aset, berikutnya masuk ke folder bootstrap, lalu masuk ke folder JS, berikutnya folder file yang kita butuh yang ini .js, ini yang kita butuh. Paham? Oke. Nah, lagi yang ini kan posisi aset. Biasanya di aset kita nanti ini yang kita buat tadi ini, aset ini mungkin di dalamnya nanti ada gambar. Berarti yang kita variabelkan cukup sampai di folder asetnya di konfigurasi sana ya, kita variabelkan supaya ketika pindah view ini tidak perlu lagi kita modifikasi di sini, cukup di konfigurasinya. Jadi yang saya mau variabelkan ada sampai dengan di folder asetnya kita variabelkan. Oke, nah di asetnya di sini ini. Berarti di view tadi ini yang dua ini sudah bisa kita ganti dengan aset. Tapi kita pakai PHP depannya, PHP echo. Ini mewakili alamat yang tadi. Dapat sampai ini? Dapat. Oke. Nah, saya tutup lagi konfigurasinya. Satu lagi adalah base URL-nya, diatur memang. Tadi base URL-nya saya sampai di praktikum 10 ya. Base URL saya sampai di praktikum 10. Isinya. Oke, ini kita tutup di konfigurasinya. Nah, ketika menggunakan aset seperti ini, coba kita lihat sedikit perbedaan. Saya tulis di sini H1 halo dunia. Nah, coba kita lihat hasilnya. Tulisannya agak beda, tidak seperti umumnya. Ya. Atau coba, nah saya tutup tadi ini ya, saya tutup dulu ini. Terus ini juga saya tutup. Jadi saya tidak pakai aset yang bootstrap. Saya refresh. Ini kan standarnya. Paham ya? Saya pakai lagi kembali bootstrap. Ini. Refresh. Dapat? Oke. Nah, kita coba buat elemen input. Nah, kita buat elemen input seperti yang kita buat tadi. Jadi, contoh saya input. Ya. Nah, ini kan biasa saja. Jadi kita kasih kelas ada namanya kelas form control. Elemen input ini akan dikontrol sedemikian rupa dia menjadi besar. Atau lebih menarik, coba kita ganti elemen tombol tadi, elemen button. Ya. Kita kasih kelas. Jadi ada ciri-cirinya. BTN button, BTN primary. Kita lihat hasil tombolnya. Ini adalah tombol seperti begini. Tidak perlu lagi kita men-style warnanya putih, backgroundnya biru. Kalau diklik begini ada shadow, berganti warna. Kamu itu. Paham ya? Sudah ada disiapkan. Kalau kita bikin sendiri kan kita atur. Oh, tombol ini radiusnya sekian persen, warna tulisannya biru, putih, warna latarnya biru. Ketika kursor mendekat, birunya agak gelap. Kamu itu. Bayangkan setengah mati kita men-styling seperti begitu, ini ya. Paham? Nah, ini sudah ada CSS-nya dan JS-nya disiapkan, sudah kita pakai yang itu. Nah, coba kita ganti lagi. Primary, Pak saya mau tombolnya yang lain. Bikin style lagi. Backgroundnya apa dan seterusnya. Contoh. Danger. Saya sudah kasih tahu bahwa dia ciri-cirinya adalah kelas danger. Nah, sudah langsung jadi begini. Tidak perlu kita melakukan style secara manual. Sampai sini dapat? Dapat ya? Dapat? Oke. Nah, cuma bootstrap gini. Bootstrap punya aturan main. Katanya kalau mau buat halaman, bikinkan dulu, atur dulu area-areanya. Ya. Atur dulu area-area ketika menggunakan halaman. Oh, ada area segini, ada sekat. Bikin area dulu. Area-area maksudnya seperti begini. Contoh, ini ketika membuat halaman,
kita atur, oh di sini area judul, di sini area ini, di sini area ini, di sini area ini, di sini area, dan seterusnya. Dan ini kan contoh saja, ya, paham ya? Contoh maksudnya kira-kira couplingan, kita mau buat coupling. Bisa jadi mungkin dalam satu halamannya couplingnya cuma satu, tapi sudah ada coupling, kira-kira begitu. Paham? Coupling yang paling besar pertama di luar, ini yang besar pertama di luar. Jadi coupling itu dibentuk dengan div. Jadi posisikan div itu adalah coupling, dan di dalamnya coupling kita bisikan coupling lagi. Kan begitu logikanya. Kalau saya posisikan rumah itu sebagai coupling, di dalamnya rumah ada coupling kamar tamu, ada coupling kamar mandi, ada coupling ruang tamu, ada coupling dapur. Mungkin di dalamnya coupling ruang tamu ada lagi sub couplingnya lagi. Pokoknya di dalam coupling kita bisa bikin coupling. Coupling paling besar yang diminta oleh Bootstrap di luar, ya. Jadi coupling paling luar kelasnya kontainer. Kontainer ini ada dua. Ada kontainer biasa seperti ini dan ada kontainer fluid. Kontainer yang biasa ini dia lebih kecil, maksudnya ada jaraknya dari sini ke sini. Kalau kontainer fluid jarak dari pinggir monitor ke sini itu lebih kecil. Ya, jadi saya pakai kontainer fluida. Nah, kayak begitu. Di dalamnya kontainer paling besar ini, kontainer yang pertama dibuat adalah kontainer baris. Kalau kalian lihat di sini ada berapa baris di sini? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 baris. Jadi di dalamnya kontainer tadi bikin dulu lagi coupling untuk baris. Jadi coupling juga. Jadi kita bikin lagi di kelasnya kontainer baris row. Di dalamnya kontainer row ini, contohnya ini ada kolom 1, 2, 3. Tadi ada berapa row ini? 4 ya. Berarti saya harus bikin row sebanyak 4 dan seterusnya dulu. Di dalamnya kontainer row wajib ada kontainer kolom. Ya, di dalam kontainernya row wajib ada kontainer, wajib ada div kelasnya kolom. Jadi yang pertama ini ada berapa kolom? 3. Kolomnya ada 1. Yang kedua ini ada berapa kolomnya? 3. Jadi di dalamnya row yang pertama ini, row yang pertama buat lagi coupling. Div kelasnya kolom. Oke. Yang kedua tadi ada berapa kolom? 3. Div kelas kolom. Berarti ada berapa kolom saya buat? 3. Oke. Lebarnya kolom dalam satu row paling panjang 12. Berarti ini saya atur bahwa panjangnya ini adalah 12. Berarti yang ini kolom yang pertama lebarnya berapa? 4. Yang ini 4, yang ini 4. Berarti ini lebarnya ini 4. Kolom berikutnya lagi lebarnya juga 4. Berikutnya juga 4. Berarti sudah ada 3 kolom di row yang kedua. Saya langsung coba row yang ini ya. Row yang ini saya tidak sebut dulu yang batasnya. Saya langsung di row yang ini. Berarti saya bikin lagi satu row. Ini row-nya tadi yang kedua. Saya bikin row yang ketiga. Row ketiga ini saya masuk row yang ketiga ya. Saya lewati dulu yang ini. Jadi saya bikin div kelasnya row. Ada berapa kolom? 5 dari mana? Ada berapa kolom? Ini. Ini kan satu row ini ya. Berapa kolom? Berapa? Hitung. 3 dari mana? 1, 2. Cuma 2 ya? Kolom yang pertama lebarnya berapa? Kolom yang kedua berapa? Kolom yang pertama 4, yang kedua 8. Kan totalnya 12. Cara cepatnya kira-kira begini. Div titik itu maksudnya kelas di apa nama kelasnya yang kita mau buat? Kolom. Kolom berapa tadi? 4 di yang pertama? 4. Oke. Tidak perlu kita mengetik. Ada lagi lebih singkat. Langsung titik saja. Tadi kolom kedua berapa? 8. Berarti kol 8. Di dalam kolom yang pertama ini ternyata ada baris. 1, 2, 3.
Berarti kita di dalamnya kolom yang pertama ini bikin dulu row. Row berapa tadi? Row-nya? 3. Berarti ada 3 row di sana. Ini ya, ini kolom yang pertama ya. Kolom yang pertama sampai di sini. Ini adalah row pertama di kolom yang pertama. Lagi-lagi di dalamnya row harus ada kolom. Berarti ada kolom di sini, di dalam sini. Berapa panjang kolomnya? 4 ya? 4. Jumlah kolom, total kolom dalam satu row paling banyak 12. Pasti yang ini panjangnya 12. Dia kan dalam satu row, itu kan row yang baru tahu itu ya? Row di dalam kolom. Berapa? Berapa panjangnya? 12, karena cuma satu kolom di situ nih. Oke, berarti di row yang pertama ini ada kolom yang panjangnya 12. Di yang kedua ada berapa kolom? Ada 2, masing-masing 6. Yang kedua ini kol 6. Satu lagi kol 6. Row yang ketiga? Oke. Hukum row dengan kolom. Oke. Nah, di dalamnya inilah kita membuat tadi elemen-elemen input yang berpasangan dengan label. Tapi Bootstrap berharap begini, jangan langsung di sini di kelas kolomnya bikin label dan inputan yang tadi. Di dalamnya sinilah kita membuat pasangan-pasangan tadi, label dan inputnya. Jelas? Jelas sampingnya? Di dalamnya situ kita buat. Jadi katanya dalam sini kita buat elemen label. Kita kasih kelas dulu. Kelas form control. Press. Begitu. Yang di situ. Nah, atau kita coba di yang row yang ke mana tadi? Yang di sini kita buat. Ya, di sini. Kita buat tadi yang ini label dan input. Ini tadi di row kedua kolom pertama. Berarti yang saya maksud adalah yang ini ya. Oke. Coba kita lihat hasilnya. Press. Itu dia di sini posisinya. Bootstrap berharap begini. Bos, jangan langsung buat di sini di dalam kolom elemen input ini. Jangan di situ. Bikinkan lagi coupling di dalam situ karpetnya. Ya, namanya div juga. Tapi dia bentuknya adalah kelasnya card. Jadi semacam kertas kira-kira. Jadi katanya di dalam sini ini kan baru couplingnya. Siapkan dulu kertasnya. Di coupling itu. Kertas yang disiapkan sesuai dengan coupling kolom itu. Ya, tadi baru kita atur coupling kolom-kolomnya ya. Bootstrap minta jangan langsung di sini bikin input, bikin dulu kertasnya. Kertasnya itu, kartunya itu dia dibuat coupling juga, tapi bentuknya adalah card. Nah, card inilah yang bisa kita atur warnanya. Misal background tidak perlu kita styling lagi. Background warning. Berarti warnanya kertas ini adalah warna warning. Coba kita lihat hasilnya. Press. Nah, ini kartunya ini. Cuma dia tidak kelihatan karena isinya itu coupling. Sudah ada kertas, tapi tidak ada isinya di dalam kertas. Nah, coba kita ambil yang ini tadi. Taruh di dalamnya kartu tadi. Kira-kira ada gambaran seperti ini. Dapat? Sampai ini? Lagi-lagi. Bootstrap lagi punya aturan main begini. Bos, jangan langsung di kertasnya sini. Jadi, jangan langsung di kertasnya. Kertas itu ada biasanya 3 bagiannya. Ada kopnya kertas, ada badannya kertas, dan ada kakinya kertas. Berarti card itu ada 3 bagian utamanya. Ada headernya, ada bodinya, dan ada footernya. Nah, dibuat bagian itu. Di dalamnya card, header. Card ini kan kertasnya ya. Terus di dalamnya kertas itu ada kopnya, headernya, ada card body, lalu ada card footer.
Di headernya biasalah kita buat judulnya misalnya ini, data mahasiswa. Di bodinya ini baru kita bikin elemen inputan yang satu pasang yang ini. Hasilnya seperti begini. Di footernya ini kalau tidak dibutuhkan boleh kita tidak pakai footer. Yang jelas dalam car itu pasti kita butuhkan adalah bodinya. Kepala boleh dihilangkan, kaki boleh dihilangkan sesuai kebutuhan. Tapi yang pasti dibutuhkan adalah bodinya. Pak, saya tidak ada judulnya di sini. Ya kasih hilang saja kepalanya. Saya tidak butuh yang di bawah ini, Pak. Sudah kasih hilang saja kakinya. Paham ya? Biasanya kita butuh kakinya untuk simpan kayak tombol simpan kembali. Biasanya kita simpan di situ, di kakinya. Jadi contohnya di kakinya ini kita buat di tombol button. Oke. Nah, sudah siap tombolnya. Biasanya kita taruh di kaki. Sisa diatur. Pak, saya mau ini polos banget. Nah, ya, atur saja. Mau style seperti begini, atur kelasnya. Kelas tadi salah satunya contoh BTN. Jangan BTN antara ya. BTN sukses. Nah, ini. Pak, saya mau tombolnya lebih kecil. Oke. Bikin lagi. BTN SM small. Tombolnya lebih kecil. Lagi. Ada. Yang ini saya taruh, saya main di atas ya, Pak ya. Atau yang ini saya kasih perlebar dulu. Jadi tadi ini kan ada 3 kolom tadi di sini ya. Oke, saya hapus dulu salah satunya. Saya butuh kolomnya agak lebar dulu. Saya 8 dengan 4. Ini 8. Berarti kolom sebelahnya 4. Yang kapling masih kosong. Nah, terus mau begini. Bos, yang tadi ini, yang satu pasang ini jangan langsung bikin di card bodinya tadi. Bikinkan dia satu lagi kapling pembungkusnya bahwa dia menandakan ini satu pasangan. Ini kan satu pasangan name tempat input. Biasa alamat tempat input. Itu kan satu pasangan. Ya, oke. Nah, bikinkan dulu yang ini katanya ada pengikat untuk satu pasangannya. Namanya form controlnya. Form group. Jadi bikin lagi div kelasnya form group. Jadi dia satu grup key ini label dengan inputan ini. Dia satu grup. Nah, jadi kalau mau bikin lagi berikutnya untuk misal nama, ya bikinkan dia satu grup tersendiri. Jadi ini adalah satu grup untuk name, ini satu grup untuk nama. Nah, jadi dia masing-masing satu grup. Bentuk-bentuk yang ini, styling yang input ini, kalau kita lihat ini salah satunya standar. Kadang kita lihat inputannya ini Pak lebih kecil, tidak usah full. Yang ini Pak inputannya biar lebih panjang karena memang alamat. Atau kadang ada inputan kita buat berdampingan name, terus berdampingan di sini tempat inputnya. Ada inputan di sini nama berdampingan dengan tempat inputnya. Contoh kita mau perpendek yang ini. Ini berapa lebar kolomnya ini sini? Tadi 8 untuk yang ini. Yang ini pasti 12. Kan itu? Yang 8 itu adalah kolom tempatnya card ini. Di dalamnya kan beda-beda di dalamnya enggak, rujukannya lain lagi, referensinya lain. Oke. Kita mau buat setengah ini. Ya, saya mau buat setengah ini. Berarti yang ini supaya buat setengah, saya bikinkan saja kolom. Kolom. Saya mau ambil setengahnya. Berarti berapa? 6. Ini kolom 6. Ininya saya taruh di dalam sini. Satu pasangan. Jadi satu pasangan ini ada name-nya, terus ada inputnya. Saya bungkus dulu. Saya refresh. Nah, jadi setengah. Nah, bagaimana kalau untuk saya bikin lagi inputan satu di bawahnya? Nama name, nama kelas. Kita mau buat ini berdampingan antara nama dan tempat inputnya. Nah, yang ini bentuknya adalah yang form grupnya diubah, ditambahkan kelas bahwa dia sebaris, form group tapi sebaris. Cocok? Berarti yang ini juga saya mau buat berdampingan. Berarti saya buat juga form group row bahwa dia satu grup tapi sebaris.
Ketika nanti ini sebaris, saya harus atur lebarnya untuk nama pasti sama dengan lebarnya kelas. Berarti yang ini sisanya lagi. Berarti ini saya harus berapa lebarnya, yang tempat input berapa lebarnya. Pasti lebarnya yang ini dengan lebarnya tempat input maksimal 12. Oke, saya tambah di sini. Lama ini langsung saya atur di sini saja. Kelas call misal sampai di sini. 4 saja, 4. Berarti yang ini sisanya ini sisa 8 nih. Oke. Nah, kita buatkan dia kolom. Call 8. Saya taruh dalam sini. Lihat, dia dalam satu baris. Ini tadi kita kasih space 4, ini 8 tadi ini. Ya berarti kalau saya mau kasih pendek-pendek yang ini, di kelasnya saja ini saya rubah. Yang tempat input ini, saya mau 6 saja. Berarti dia tidak full. Yang kelas kenapa tidak seperti begitu? Karena kita belum atur. Baru kita buat dalam bentuk sebaris, tapi belum kita atur ini lebarnya berapa. Pasti lebarnya tulisan kelas ini harusnya sama dengan lebarnya yang ini, Di. Karena kalau dia beda, misalnya lebih kecil, pasti di sini sampai di sini. Berarti ini kelasnya. Kelas call tadi kita dapat berapa? 4. Yang di bawah ini kita buatkan dulu kolom. Call. Kita atur lebar tadi kasih full. 8. Oke, kita lihat. Pak mepet. Oke. Mepet. Ketika mepet begini, kan yang diatur sebenarnya jaraknya adalah jaraknya satu grup ini dengan grup ini diatur jaraknya. Kamu itu, Di? Paham ya? Itu yang diatur jaraknya grup ini dengan grup ini. Oke. Kita punya teknik untuk mengatur ini. Tekniknya bisa jadi begini. Bisa jadi yang atas ini, yang grup ini, dia tendang-tendang ke bawah. Atau bisa jadi grup yang kedua ini, dia sundul-sundul ke atas. Cocok? Atau dengan kata lain, spasi jarak antara ini dan di bawah ini, di antaranya ini, kalau saya pakai kacamatanya ini, itu adalah margin bawah. Tapi kalau saya pakai kacamatanya itu dianggap sebagai margin atas. Kamu itu? Nah, berarti kalau ini saya mau turun ke bawah, saya pakai margin bawah, saya tambah-tambah marginnya ke bawah. Saya pakai kacamata yang ini. Atau kalau saya pakai kacamata ini, berarti yang saya atur adalah margin atasnya. Yang pertama di sini saya pakai, coba di sini. Grup ini saya kasih margin atas, margin bawah dia ini atur. Margin button MB bisa kita atur mulai dari 1 sampai dengan 5. Coba saya atur 3. Maka ada jarak antara grup ini dan grup yang ini. Dapat? Atau kalau tidak mau di sini, berarti kacamata yang saya pakai adalah kacamata yang di sini. Berarti yang saya atur adalah atasnya. Di grup ini saya atur margin top. Saya atur misal 4. Nah, sama maksudnya. Dapat? Dapat sampai sini ya? Oke. Nah. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Aman? Nah, oke. Nah, ini faktor kebiasaannya. Kalau sudah terbiasa itu ngatur stylenya tuh aman. Hah? Kalau terbiasa, Supaya biasa, kita kasih banyak-banyak. Loh. Oh itu supaya terbiasa tuh. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada? Aman ya? Oke, itu kira-kira bentuk stylenya. Oke. Yang terakhir, kadang ada elemen seperti begini, elemen input yang mungkin kita mau larang diproteksi supaya tidak boleh mengetik. Jadi, tidak boleh isi. Nah, di elemen inputnya ini ditambahkan atribut. Jadi namanya atribut ya, atribut. Yang merah-merah kan atribut. Nah, salah satu atributnya untuk memprotek. Coba saya taruh di sini dinding. Ada namanya read only. Berarti yang itu tidak bisa ditulis, cuma sekedar. Nah, ini kalau saya mengetik di sini,
Itu tidak bisa. Karena dia isinya di sini katanya read only. Atribut selain read only yang agak beda ada namanya disable. Ini disable sama-sama tidak bisa dibaca, bahkan tidak bisa kursor main di dalam situ. Namanya disable. Kita kasih data di sini ya. Kita kasih data dari sini, dari data, indeks identitas, indeks jurusan ya. Kita taruh dalam sini dulu. Contoh. Berarti di sini nilainya dari data, indeks, identitas, terus indeks jurusan. Nah, oke. Ingat, terus kita pakai PHP Echo di sini. Oke, refresh. Nah, itu kan ya. Tapi kursor tidak bisa main di sini. Jadi tidak bisa kita blok saya. Jadi seperti ini. Agak lain tadi read only backgroundnya saya lihat masih putih, tapi tetap tidak bisa kita mengganti karena sekedar dibaca. Dapat sampai ini? Dapat ya?